Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Romzi Amirul Mukminin. Kemarin saya sudah membahas tentang dasar akuntansi, dan pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang nomor 4, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang nomor 5, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang nomor 6, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Dan yang terakhir, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Nah, di sini setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut dengan akun dimasukkan dalam buku besar. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah tentang akun. Selanjutnya, sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Jadi buku besar itu sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis. Selanjutnya, daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Nah, di sini terdapat klasifikasi utama dari akun. Di sini aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ibaratnya kita memiliki perusahaan, di situ kita memiliki aset. Di sini terdapat seperti kas. Kas ini merupakan uang kita yang akan kita masukkan ke perusahaan. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini merupakan investasi alat yang kita beli untuk perlengkapan di perusahaan kita tersebut. Kemudian ada bangunan. Bangunan ini merupakan investasi tempat yang kita gunakan untuk melakukan satu bisnis dalam perusahaan itu. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha ini merupakan hasil kita dari menghutang bank itu untuk suatu perusahaan. Kemudian kewajiban. Nah, di sini terdapat kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Dan itu meliputi utang usaha, ada wesel bayar, dan utang gaji. Kemudian di sini ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Di sini terdapat modal kris card. Di sini termasuk ekuitas pemilik. Kemudian ada penarikan dari kris card. Ini termasuk juga ekuitas pemilik. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nah, jadi di sini pendapatan merupakan suatu penghasilan dari kita. Ketika kita bisa menjual produk dari perusahaan kita dan memperoleh laba, maka disitulah kita mendapatkan pendapatan. Di sini pendapatan ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Kemudian ada lagi setelah ekuitas dan pendapatan terdapat juga ada beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Jadi di sini ada 3 beban, ada beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Selanjutnya, untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Jadi kita anggap saja membuat akun ini seperti huruf T besar. Di antaranya ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di sini
untuk belajar akuntansi kita pecah menjadi dua bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Dan akun T ini merupakan suatu judul. Nah, di sisi kiri ini kita menyebutnya dengan debit. Debit itu diartikan sebagai pertambahan uang di dalam tabungan atau rekening. Selain itu juga debit biasanya diartikan sebagai pertambahan transaksi. Selanjutnya, di bagian kanan sini, sisi kanan, terdapat bagian dari kredit. Kredit itu diartikan sebagai pengeluaran uang saat melakukan transaksi. Kemudian ada jurnal umum. Di sini ada kas, saldo kas, ada 3.750, 4.300, dan 2.900. Ini bagian dari debit. Kemudian yang dari bagian kredit ada 850, 1.400, 700, dan 2.900. Selanjutnya, menyeimbangkan akun T. Nah, yang pertama kita jumlahkan sisi debit dulu. Di sini di sisi debit ada 3.750 ditambah dengan 4.300 dan ditambah dengan 2.900. Jumlah total dari debit ini adalah 10.950. Kemudian kita lanjut ke bagian kredit. Di bagian kredit ini kita jumlahkan sisi kreditnya mulai dari 850 ditambah 1.400 ditambah 700 dan ditambah 2.900 dan dijumlah menjadi 5.850. Setelah kita menjumlah sisi kredit ini, maka di sini kita memperoleh dua total hasil. Jadi di debit ini hasilnya 10.950 dan di kredit ini 5.850. Kemudian kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Jadi di sini dikurangkan totalnya. Jadi di sini dikurangkan antara 10.950 dikurangkan dengan 5.850 dan diperoleh 5.100. Jadi saldo akun T ini totalnya adalah 5.100. Kemudian transaksi dan akun neraca. Di sini pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi $25 ini masih punya Chris Clark. Tapi ketika masuk sini, uang Chris Clark ini menjadi aset Net Solutions. Di sini 2005 bulan November tanggal 1, uraian kas. Di sini kas masuk sebagai debit sebesar 25.000. Kemudian modal Chris Clark ini menginvestasikan kas di Net Solutions sebesar 25.000 di bagian kredit. Selanjutnya, pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solutions. Nah, di sini merupakan tampilan jurnal besar. Jurnal besarnya ada kas. Kas mendapatkan pemasukan sebesar 25.000 ini dan modal Chris Clark ini sebesar 25.000 pada November tanggal 1. Di sini pada tanggal 5 November, Net Solutions membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Jadi kas ini $20 ditulis di debit. Kemudian membeli tanah untuk mendirikan bangunan ini masuk ke kredit sebelah kanan sebesar 20.000. Sisa uang aset perusahaan tinggal $5.000 karena telah digunakan untuk membeli tanah yang dimana untuk mendirikan bangunan. Kemudian pada tanggal 5 November, Net Solutions membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Di sini langsung saja ke jurnalnya. Ada bagian kas yang semula November tanggal 1 $25.000.
menjadi November tanggal 5 ini sebesar $20.000. Kemudian tanah ini sebagai akun T. Dia didebit pada tanggal 5 bulan November $20.000. Selanjutnya pada tanggal 10 November Net Solutions membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Perlengkapan didebit bertambah karena termasuk surplus. Kemudian utang usaha masuk ke bagian kredit karena adanya penambahan utang karena membeli perlengkapan secara kredit. Selanjutnya, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, di sini langsung saja ada perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan pada bulan November tanggal 10 sebesar $1.350 dan utang usaha bulan November tanggal 10 $1.350 di bagian kredit. Kemudian pada tanggal 30 November Net Solutions membayar kreditor sebesar $950. Di sini utang usaha ini pada debit sebesar $950.000, sedangkan kasnya menjadi kredit karena digunakan untuk membayar kreditor ini. Kemudian nanti direkap menjadi buku besar di mana kita bisa melihat semua transaksinya. Di sini materi pembahasan masih menjadi bagian-bagian agar mudah untuk dipahami. Sekian, terima kasih telah menonton pembahasan pada pertemuan kali ini tentang analisa dan pencatatan transaksi bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.